warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai jaringan heteroasosiatif memori atau HM dan jaringan autoasosiatif memori atau AM. Jaringan heteroasosiatif memori adalah jaringan di mana bobot-bobotnya ditentukan sedemikian sehingga jaringan dapat menyimpan sekumpulan pola P. Tiap-tiap kumpulan pola adalah pasangan vektor SP, TP dengan P sama dengan 1, 2, hingga P. Tiap vektor SP terdiri dari N komponen. Tiap target TP terdiri dari M komponen. Bobot dapat dicari dengan memakai aturan Hebb atau aturan delta. Arsitektur dari jaringan heteroasosiatif adalah seperti ini. Misalnya kita mau mencari Y1, maka X1 kali W11 ditambah dengan XJ dikali WIJ ditambah dengan XN dikali dengan WN. Dapatkan Y1. YI, YM, Anda lihat semua arah panah yang menuju ke dia. Algoritma pelatihan. Untuk HM ya. Biasanya memakai algoritma Hebb atau delta rule. Algoritma Hebb untuk pengelompokan pola. Langkah 0, 1, 2, 3 itu Anda baca sendiri. Yang berpengaruh itu adalah langkah 4. WIJ baru sama dengan WIJ lama ditambah XI dikali dengan YJ. Algoritma Hebb juga dapat ditentukan dengan perkalian matrik outer product antara pasangan vektor input dan output untuk mendapatkan bobot W. S sama dengan S1 titik SI titik SN. T sama dengan T1 titik TJ titik TM. Dan kita lihat S sama dengan ST dan T sama dengan T. Maka ST ini dia S1 hingga SI hingga SN dikali dengan T1, TJ, dan TM. Sama dengan, Anda kalikan S1 kali T1 dapat S1 T1. S1 dikali TJ dapatnya S1 TJ. S1 dikali TM, S1 TM. Begitu juga ke bawahnya, kalikan sama ya. Lanjut. Algoritma testing yang berpengaruh adalah langkah ketiga. Buatkan proses Y-in J sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju J, XI dikali dengan WIJ. Langkah 4, aktivasinya untuk output adalah YJ sama dengan 1 jika Y-in J besar dari 0, YJ sama dengan 0 jika Y-in J sama dengan 0, YJ sama dengan min 1 jika Y-in J kecil dari 0 untuk target bipolar. YJ sama dengan 1 jika Y-in J besar dari 0, YJ sama dengan 0 jika Y-in J kecil sama dengan 0 untuk target biner. Jadi Anda mesti memperhatikan target dari soal bipolar atau biner. Soal, misalkan sebuah HM dilatih untuk menyimpan pola dari vektor input S sama dengan S1, S2, S3, S4 dan vektor T sama dengan T1, T2. Yaitu ini dia. Ya, ini adalah arsitekturnya. Untuk data 1 Anda lihat baris satu saja. Data 2, data 3, dan data 4. Arsitekturnya adalah X1, X2, X3, X4. Jadi nilai S sama nilai lambangnya itu adalah untuk yang X. Untuk target sama dengan nilai Y di arsitektur. Nah, karena nilai targetnya 2, maka dari input menuju ke Y1 itu adalah 4, yaitu dari X1 menuju Y1, X2 menuju Y2, X3 menuju Y3,
1, X4 menuju Y1. Ada 4. Y2 juga sama. Jangan lupa X-nya dikalikan dengan bobot. Lanjut. Jawab. Mendapatkan matrik bobot tersebut adalah dengan memakai perkalian matrik outer product. Adapun langkahnya adalah untuk pasangan pola yang pertama, S sama dengan 1,0,0,0, target 1, 0. Anda lihat, ya ini dia. Setelah 1, 1, 0, 0, 0, target 1, 0. Ini dia. Buat ini bentuknya, matriknya ini adalah untuk target. Maka bobotnya adalah 1 dikali 1, 1, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0. Dikalikan ke bagian kedua. 1 dikali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Ya, dapatnya adalah ini dia 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Untuk data kedua, ketiga, keempat silakan Anda cari sendiri. Setelah dapat hasil bobotnya, Anda cari bobot keseluruhan atau jumlahkan bobot untuk mendapatkan bobot barunya. Itu nih ya. 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 dapatnya 2. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 dapatnya 0. Begitu seterusnya Anda jumlahkan. Dapatlah bobot barunya adalah 2100 0012. Setelah dapat, Anda lakukan testing. Testing itu adalah proses pengujian. Ini dia bobot baru ya kita dapat dari proses pembelajaran sebelumnya. Kita tes untuk data pertama, yaitu 1000. Anda masukkan inputnya 1000 dikalikan dengan bobot baru 21000012. Anda simak baik-baik prosesnya. Ini saya terangkan saja langsung, yaitu 1 dikali dengan 2 ditambah 0 dikali dengan 1 ditambah 0 dikali dengan 0 ditambah 0 kali dengan 0. Dapatnya adalah 2. Untuk sisi yang kolom kedua, 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali dengan 2. Dapatnya adalah 0. 0 ini Anda aktifasi dia, sehingga hasil aktivasinya karena 2 besar dari 0, 1, 0 itu adalah nilainya 0, maka dapatnya adalah 0. Maka Y sama dengan 1,0. Nah, untuk proses berikutnya, Anda bisa lihat ini dia pembuktian. Ini data pertama dapatnya 10, data kedua 10, data ketiga 0,1 setelah diaktifasi ya, data keempat 0,1. Ini data 2, 3, 4 silakan Anda cari sendiri. Dan Anda perhatikan untuk datanya yang target dapat 10 dan 01 ya. Anda lihat di soal. Targetnya apa? 10 dan 01 ya, artinya dia terbukti. Dari hasil pengujian yang didapat. Kita perhatikan. Ini dia. Data 110, 210, 301, 401. Nah, itu dia. Silakan Anda cobakan ya. Ini adalah soal, silakan Anda cari. Jawaban ada di sebelah, Anda buktikan dengan soal, dengan jawaban Anda cari sendiri. Sekarang kita masuk pada jaringan Auto Associative Memory atau AM. Jaringan syaraf AM merupakan bentuk khusus dari jaringan HM. Jaringan AM, vektor input dan target dari pola pelatihan adalah identik. Proses pelatihan disebut dengan proses penyimpanan vektor. Vektor yang sudah tersimpan ini dapat dikenali dengan vektor input yang tidak sempurna. Untuk unjuk kerja jaringan dapat dinilai dari kemampuannya untuk menghasilkan pola-pola yang sudah tersimpan walaupun diberikan input yang tidak sempurna, bernoise atau hilang sebagian.
Umumnya, kemampuan jaringan yang dilatih dengan pola vektor bipolar akan lebih baik dari pelatihan dengan vektor biner. Seringkali diagonal dari matrik bobot hasil pelatihan nilainya dibuat 0. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan jaringan khususnya jika jaringan dipakai untuk menyimpan lebih dari satu vektor. Arsitektur dan algoritma pelatihan AM sama dengan arsitektur dan algoritma pelatihan HM. Jadi sama dia ya. Nah, aplikasi sesudah pelatihan jaringan AM dapat dipakai untuk mengetes apakah sebuah vektor input dapat dikenali atau tidak oleh jaringan. Jaringan akan dapat mengenali sebuah vektor jika dia bisa menghasilkan pola aktivasi pada unit output yang sama dengan vektor yang tersimpan dalam jaringan tersebut. Langkah-langkah testing yang berpengaruh ada ini. Y-in-J sama dengan sigma X-I-W-I-J. Langkah 4 itu fungsi aktivasi. Y-in-nya bernilai 1 jika Y-in-J besar dari 0. Y-j-nya itu akan bernilai min 1 jika nilai Y-in-J yang dihasilkan kecil sama dengan 0. Contoh soal. Diketahui vektor input 1, 1, 1, min 1 ke dalam jaringan AM. Setelah pelatihan kita ingin mengetes apakah jaringan dapat mengenali vektor input tersebut. Input ini ya. Langkah vektor S1, 1, 1, min 1 disimpan dengan matrik bobot. Ini dia. 1, 1, 1, min 1, 1, 1, 1, min 1, 1, 1, 1, min 1, min 1, min 1, min 1, 1. Kita proses dia. Nah, dapatnya adalah, ini adalah X-nya 1, 1, 1, min 1, Y-in-nya sama dengan 4, 4, 4, min 4. Bagaimana cara mencarinya sehingga dapat itu? Itu ini dia. Perhatikan. 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah min 1 kali min 1. Maka sama dengan 4 ini dia. Karena ini polanya sama, maka ini adalah 4, ini 4, ini 4. Yang bagian kolom 4. Min 1 kali min 1 tambah min 1 kali min 1 tambah min 1 kali min 1 tambah min 1 kali 1. Ditotalkan dapatnya adalah min 4. Maka dapatnya 4, 4, 4, min 4. Aktivasi dia. 4 besar dari 0, maka dia 1, 1, 1, min 4. Kecil dari 0, dapatnya adalah min 1. Nah, jadi hasil output Y sama dengan vektor input, berarti jaringan dapat mengenali vektor input tersebut. Proses testing juga bisa dilakukan dengan cara 1, 1, 1, min 1 dikali dengan W. W itu adalah nilai yang nih, bobot ini bobot dia ya. Maka dapat nilainya adalah 4, 4, 4, min 4. Aktivasi dia dapat 1, 1, 1, min 1. Itu dia ya. Menguji jaringan AM dengan beberapa vektor input dengan satu komponen salah atau mistake. Ini adalah soal ya. Adapun vektor-vektornya adalah min 1, 1, 1, min 1. Yang salah adalah data pertama. Kenapa? Karena data awal kita adalah 1, 1, 1, min 1. Di soal yang salah adalah min 1. Kalau yang soal kedua, ini adalah yang salah, itu adalah pola nilai kedua. Yang ini nilai ketiga, yang ini nilai keempat. Buktikan, kalau ada salah satu yang berbeda nilainya, apakah dia bisa mengenali pola input awalnya? Jika komponen hilang, kalau yang tadi data awalnya apa? 1, 1, 1, min 1 ya. Kalau hilang dia otomatis dia adalah 0. Maka ini 0, 1, 1, min 1. Data awal yang hilang. Kalau ini data kedua yang hilang berubah jadi 0. Ini data ketiga yang hilang. Ini data keempat yang hilang. Dari komponen yang hilang, apakah dia juga bisa mengenali input awalnya? Yaitu 1, 1, 1, dan min 1. Jawabannya ini dia. Dia bisa mengenali pola. Ini dia juga bisa mengenali pola untuk data yang hilang.
Dah, silahkan Anda cobakan soal berikutnya. Dah, ini adalah soal untuk pertemuan ke-12 ya. Silahkan Anda cari. Ini adalah untuk yang proses AM. Sedangkan soal yang di sini Anda lakukan proses pembuktian hasil dari data yang didapat di jawaban ini. Dan Ibu rasa cukup dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.